Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok RD 4. Kami ingin mempresentasikan tentang hasil laporan kedua kami, uh, tentang alat sistem alat mensortir kentang berdasarkan ukuran dan beratnya berbasis IoT. Adapun anggota kelompok kami yaitu yang pertama Agung Prasetyon, yang kedua Safura Blani, kemudian ada Muhammad Razak, dan terakhir ada saya. Uh, ini merupakan laporan hasil pengamatan kami beserta hasil wawancaranya. Adapun untuk yang wawancara pertama akan dijelaskan oleh teman saya Agung Prasetyon. Maaf, Safra Blangi. Baik, di sini terlihat lampiran pertama. Di sini terdapat lampiran pengamatan pertama yang mana lokasinya bertepat di Pasar Induk Lambaru yang terletak di Lambaru, Kecamatan Injing Jaya, Kabupaten Aceh Besar. Nah, lokasi tersebut dipilih karena di pasar induk tersebut merupakan pusat dari penyebaran stok kentang yang dikirim dari seluruh pasar ke Aceh Besar atau Banda Aceh. Nah, ketika melakukan wawancara terhadap salah satu pedagang yang menjual stok kentangnya dikirim dari produsen kentang seperti Tayangan atau Medan. Next. Nah, di sini terdapat lampiran pengamatan kedua, yang mana berlokasi di sebuah komplek perumahan, tepatnya di Perumahan Angkasa Permai, Kecamatan Ulekareng. Nah, di sini memilih lokasi ini karena rumah tersebut merupakan salah satu tetangga dari salah seorang anggota kelompok yang mana mudah diajak berkomunikasi. Beliau juga merupakan konsumen kentang, di mana kentang yang menjadi fokus tanaman utama dalam proyek Batavia Hardware Software Perusahaan ini. Nah, ini melakukan pengamatan pada salah seorang tetangga terhadap efeknya langsung semeriwing dia. Next. Nah, di sini terdapat lampiran pengamatan ketiga, yang mana ini berlokasi di sebuah pasar terletak di Jalan Tamarungko, Kecamatan Syahkola, Banda Aceh. Nah, kenapa dipilih lokasi ini? Karena terdapat pedagang yang menjual kentang dan juga ramai yang membeli kentang pada saat tersebut. Kemudian ia melakukan pengamatan ini dilakukan wawancara hampir semua pedagang menjual kentang dan juga semuanya terdapat konsumen yang membeli kentang pada pedagang tersebut. Next. Nah, lampiran pengamatan yang keempat, ia berlokasi di sebuah tempat di mana komplek perumahan Pembuahan Mimpi. Kenapa lokasi ini dipilih? Itulah karena terdapat anak seorang petani kentang yang tinggal di kawasan tersebut. Pada saat melakukan wawancara, anak-anak tersebut menyebutkan permasalahan yang dialami dan lainnya itu. Next. Nah, berikutnya wawancara yang akan disampaikan oleh Oke, pada bagian kali ini kami memilih beberapa narasumber mengenai kentang itu sendiri. Yang pertama itu ada produsen, konsumsi, dan distributor. Nah, yang pertama ini kami mewawancarai salah satu yaitu distributornya di lokasinya di Pasar Induk Lambaru. Kenapa beliau ini dipilih? Karena beliau ini menjelaskan bahwasanya ketika masyarakat memilih kentang, mereka kebanyakan memilih kentang yang kecil untuk dikonsumsi dibandingkan kentang besar, dikarenakan kentang besar itu biasa digunakan untuk orang-orang usaha menjual kentang goreng. Next. Yang kedua merupakan narasumber konsumen. Kenapa orang tersebut dipilih? Karena kami mewawancari perspektif berbeda, yaitu konsumen, di mana konsumen ini menginginkan kentang besar sebagai konsumsinya, karena dia berharap kentang besar tersebut dapat dipakai lebih banyak daripada kentang kecil. Next.
Narasumber ketiga ini kami mewawancarai salah satu perspektif konsumen, di mana konsumen tersebut ini sama mengonsumsi kentang dan juga menginginkan kentang besar daripada kentang kecil. Next. Narasumber keempat merupakan salah satu dari perspektif dari distributor, yaitu anak yang di foto ini merupakan anak dari petani kentang. Anak petani kentang ini memberikan pernyataan di mana mereka terkadang memanen kentang dua atau tiga kali dalam satu musim, dikarenakan beberapa faktor, dan juga mereka mengharapkan beliau mengatakan bahwasanya pentingnya pembagian kentang kecil dan kentang besar ketika setelah produksi, dikarenakan mempermudah mereka untuk mendapatkan kentang yang mereka inginkan. Next. Selanjutnya saya berikan kembali kepada saudara Firdaus. Suara. Yang di Google Meet-nya hidupin dulu Google Meet-nya. Kontrol D. Yang di Google Meet-nya hidupin dulu. Yang di Google Meet-nya hidupin dulu, Us. Keluarin janunya, slide-nya. Baik, untuk kesimpulan, jadi di sini bisa didapatkan Sengaja ngeber dari anjing. Dari berbagai narasumber yang berbeda, kita dapatkan kesimpulan misalnya dari hal petani, beliau tidak dapat memisahkan kentang yang mereka panen karena hasil panen yang banyak, dan jika mereka menyortir lagi itu akan memakan waktu yang sangat banyak. Kemudian dari halnya pengecer, menjadi permasalahan ketika pengemasan kentang yang dilakukan oleh petani, karena banyak kentang yang bercampur ukurannya, di mana semua hal tersebut membuat para pembeli menjadi lama ketika membeli kentang, dan membuat juga para konsumen pembeli sayur lain merasa terganggu. Dari aspek lainnya, seperti aspek konsumen mengalami kesulitan dalam membeli kentang. Jadi ketika kentang itu sudah tercampur semuanya, susah bagi para konsumen untuk memilih kentang yang mana yang besar dan mana yang kecil. Jadi dari seluruh wawancara dari berbagai aspek seperti pengecer, konsumen maupun petani, dapat disimpulkan bahwa mereka membutuhkan suatu alat yang mana memberi manfaat untuk pemilihan kentang. Mungkin segitu saja presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.